Lampung amankan 5 pelaku dan 1 pelaku DPO. Kasus investasi bodong trading forex. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung ungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan atau tindak pidana perbankan. Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Dugaan tindak pidana perdagangan atau tindak pidana perbankan berlokasi di Kota Metro dengan berkedok investasi trading forex. Ditreskrim Suspolda Lampung menetapkan 6 orang tersangka yang menjalankan investasi tersebut. Adapun ke-6 tersangka yakni berinisial DKW 36 tahun, HS 56 tahun, DK 33 tahun, AS 29 tahun, RRS 44 tahun, dan IS 45 tahun. Wadir Krim Suspolda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro didampingi Kasubit Penmas AKBP Rahmat Hidayat mengungkapkan, tersangka DKW saat ini berstatus sebagai DPO. Sedangkan 5 tersangka lain telah ditahan oleh Ditreskrim Suspolda Lampung. Saat ini DKW berstatus sebagai tersangka daftar pencarian orang dan sedang dalam pengejaran petugas, ujar AKBP Popon. AKBP Popon menjelaskan, pihaknya berhasil mengungkap kasus investasi trading ini setelah mendapat laporan informasi dari masyarakat. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap 5 orang tersangka. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat bahwasannya ada kegiatan investasi trading yang dijalankan di wilayah Kota Metro. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, hasilnya didapati adanya dugaan tindak pidana perdagangan atau tindak pidana perbankan. Jelasnya, diduga para tersangka telah menjalankan bisnis investasi trading ini sejak tahun 2019. Adapun investasi trading ini dijalankan para tersangka dengan mendirikan perusahaan bernama PT NSW yang beroperasi di wilayah Metro. DKW ini merupakan pendiri sekaligus pemilik PT NSW yang mengendalikan seluruh kegiatan operasional, jelas AKBP Popon. Dari hasil penipuan investasi trading yang telah dijalankan, para pelaku telah memperoleh puluhan miliar dari ratusan korban. Adapun jumlah korban yang tercatat yakni sebanyak 665 orang dengan dana yang sudah masuk sebanyak 66.520.718.750 rupiah. Dari sejumlah dana tersebut, sebanyak 32,2 miliar rupiah telah dikelola oleh para tersangka untuk memberikan profit kepada membernya. Sedangkan uang sisanya senilai 34,3 miliar rupiah diduga digunakan oleh tersangka DKW untuk keperluan pribadi. Dari para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 unit ponsel, 2 unit mobil Jeep Willys, 3 unit laptop notebook. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah berkas data member hingga data profit dari investasi bodong tersebut. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 105 Junto pasal 9 atau pasal 106 Junto pasal 24 ayat 1 UU RI nomor 24 tahun 2014 tentang perdagangan atau pasal 46 ayat 1 Junto pasal 16 UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Adapun ancaman hukuman yang diberlakukan yakni hukuman penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 20 miliar rupiah.